di Wihara Budi Bakti. Ayo ke situ. Wihara Budi Bakti merupakan salah satu wihara tertua di Kota Batam. Didirikan pada tahun 1970-an dan diresmikan pada 1986. Wihara ini juga dikenal sebagai Wihara Windsor karena letaknya di Windsor, Nagoya, Batam. Wihara ini terdiri dari dua bangunan utama, yaitu kelenteng di depan untuk penganut agama Konghucu dan bangunan wihara di dalam untuk umat beragama Buddha. Wihara Budi Bakti memiliki daya tarik bagi banyak wisatawan asing karena memiliki banyak spot foto yang cantik sekaligus sebagai tujuan beribadah. Wihara ini biasa digunakan sebagai tempat pemberkatan perkawinan, tempat ibadah, dan sekolah minggu bagi jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Wihara ini juga digunakan untuk merayakan berbagai perayaan keagamaan, baik agama Buddha dan agama Konghucu. Untuk agama Buddha, perayaan keagamaan misalnya seperti Mid-Autumn Festival atau perayaan pertengahan musim gugur, Sanggadana Katina, yaitu perayaan berdana kepada Sangga. Sementara untuk agama Konghucu, perayaannya seperti perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Di dalam wihara terdapat ruang sembahyang dengan dewa-dewa dan kitab-kitab agama Buddha. Di halaman samping kompleks wihara terdapat berbagai patung dewa seperti patung Buddha Maitreya, Dewi Kuan Im, dan juga terdapat kolam ikan koi. Sementara di seberangnya terdapat warung makanan vegetarian. Kelenteng di Wihara Budi Bakti bernama Pek Kongkeng, sementara wihara di dalamnya memiliki nama yang sama, yaitu Wihara Budi Bakti. Keduanya sangat mudah dijangkau. Jadi, jika Anda belum pernah mengunjungi wihara ini, kami mengundang Anda untuk datang dan menikmati keindahan dan keberagaman budaya di sana. Nah, Wihara Budi Bakti berdekatan dengan Gereja Santo Petrus. Destinasi selanjutnya yaitu di Gereja Santo Petrus. Yuk ke sana. Gereja Katolik Santo Petrus. Salah satu gereja Katolik yang ada di Batam yaitu Gereja Santo Petrus. Gereja ini awalnya didirikan oleh para perantau asal Flores antara tahun 1956 dan 1959 yang membawa tradisi doa mereka ke Batam. Gereja ini awalnya merupakan kapela yang bernama Kapel Santa Maria yang terletak di daerah Batu Ampar. Kemudian dipindahkan ke Bukit Baloy dan berganti nama menjadi Santo Petrus yang artinya batu karang. Gereja ini menjadi paroki pertama di Batam yang diresmikan oleh Uskup Monsinyur Hilarius pada tanggal 10 Mei 2009. Gereja ini dibangun 2 lantai dengan arsitektur bergaya Eropa. Selain ruangan yang cukup luas untuk misa, gereja ini juga memiliki ruang pengakuan dosa, ruang persiapan sebelum misa, dan ruang adorasi. Di belakang gereja terdapat Gua Maria yang bernama Gua Maria Ratu Damai yang sering dikunjungi dan digunakan sebagai tempat ziarah maupun untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Di sisi lain juga terdapat gedung serbaguna yang digunakan untuk pertemuan-pertemuan dan toko rohani yang menjual benda-benda rohani. Setelah itu kita akan pergi ke masjid yang unik, yaitu Masjid Chengho. Yuk ke situ. Masjid Muhammad Chengho. Masjid Chengho dibangun pada tahun 2015 dan diresmikan oleh Menko dan Menteri Pariwisata pada tanggal 21 Februari 2015. Masjid ini terletak di kawasan Golden City, Bengkong. Masjid Muhammad Chengho memiliki arsitektur oriental khas gaya bangunan Tionghoa dan interior khas negeri tirai bambu, yaitu dominan warna merah. Masjid ini dibangun oleh seorang pengusaha Batam untuk mengenang sejarah perjalanan seorang laksamana Tiongkok dan anak buahnya ke Indonesia membawa ajaran Islam. Adanya masjid ini menunjukkan akulturasi antara budaya Cina, Islam, dan Indonesia yang terjalin begitu erat di kota Batam. Selain sebagai tempat beribadah, masjid ini juga bisa menjadi tempat wisata dan tempat foto sebagai kenang-kenangan. Tujuan terakhir kita yaitu Kuan Im Temple. Yuk bareng. Kuan Im Temple merupakan salah satu objek wisata religi yang terletak di Sekupang, Batam. Di sini terdapat patung Dewi Cinta Kasih yang berlokasi di KTM Resort. Tinggi patung ini mencapai 22 meter, beratnya sekitar 112 ton, dan menjadi rekor patung tertinggi di Indonesia.
Kawasan wisata patung ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara seperti Malaysia dan Singapura untuk berwisata atau sembahyang. Wisata religi ini selalu ramai setiap hari, khususnya pada waktu peringatan Hari Dewi Kuan Im atau Hari Umat Suci Tionghoa. Tempat wisata religi ini memiliki pesona keindahan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini. Hari ini seru banget ya. Iya, perjalanan tadi tidak hanya memberikan kita memori, tetapi juga ilmu yang bermanfaat. Benar banget, kita jadi tahu tiap bagian serta sejarah dari tempat-tempat ibadah tersebut. Apakah teman-teman merasa tertarik? Jika teman-teman belum mengunjungi tempat-tempat tersebut, ayo kunjungi bersama kami daripada nanti menyesal loh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.